Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2024 part yang ke-10. Mari kita mulai dari soal nomor 20. Bu Dewi adalah seorang guru agama. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat tulisan kaligrafi. Selain hasil tulisan kaligrafi siswa yang dinilai, teknik dalam menulis, kebenaran tanda baca, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam prinsip penilaian. Dalam hal ini, Bu Dewi telah menerapkan prinsip penilaian apa? Apakah A. sahih, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, ataukah E. beracuan kriteria? Mari kita lihat pembahasannya. Jangan lupa di like, di share agar bermanfaat. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Bu Dewi yaitu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk apa? Untuk memantau perkembangan peserta didik atau siswa. Berarti penilaian yang dilakukan oleh Bu Dewi mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan juga berkesinambungan. Sehingga jawaban yang tepat yang mana? Yaitu adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C, menyeluruh. Kita lanjut soal berikutnya, berarti soal nomor 21. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, ini merupakan prinsip pembelajaran apa? Apakah A. sistematis, B. beracuan kriteria, C. terpadu, D. objektif, ataukah E. akuntabel? Mari kita lihat pembahasannya. Ya, kita lihat pembahasannya. Yang dilakukan oleh Pak Chandra ya menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Dan ini merupakan prinsip pembelajaran yang terpadu. Artinya, penilaian oleh guru merupakan salah satu komponen yang penting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, yaitu terpadu. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 22. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah yang mana? Nah, ini jawabannya sangat mudah, yaitu yang A, kumpulan hasil karya seorang siswa atau peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi soal berikutnya yang belum ya, itu sudah 23 sudah. Kita lihat yang belum, yaitu soal nomor 24. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip ya membuat silabus apa? Apakah A. relevan, B. sistematis, C. menyeluruh, D. fleksibel, ataukah E. aktual konstektual? Maaf ya, E. aktual konstektual. Nah, kira-kira mana jawabannya? Mari kita cek pembahasannya. Nah, silakan diperhatikan teman-teman karena ini sangat lengkap ya. Yang pertama yaitu relevan ya. Relevan itu artinya apa? Nah, ini relevan artinya adalah sesuai dengan perkembangan peserta didik atau siswa. Yang kedua adalah sistematis. Artinya apa? Yaitu saling keterkaitan ya, ataupun terkait dengan kompetensi, dengan KD. Lalu ada menyeluruh. Menyeluruh itu artinya adalah meliputi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dan ada juga fleksibel, artinya adalah mengakomodasi keragaman dan juga dinamika perubahan. Lalu yang terakhir apa? Yaitu aktual kontekstual, artinya apa? Artinya adalah mengikuti perubahan zaman, ilmu, ya, pendidikan dan juga teknologi dan juga peristiwa kekinian. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya tentu saja adalah yang D, yaitu fleksibel ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 25. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa,
Selanjutnya, Pak Duloh berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik atau siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Pak Duloh akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah apa gitu ya. Tes tulis itu untuk mengukur objek evaluasi, ya ini maksudnya evaluasi pada ranah apa? Apakah A afektif, B kognitif, C psikomotorik, D konasi, ataukah E behavior? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada pembahasannya. Silakan teman-teman ya dipahami. Oke, jadi penilaian sikap itu kan menggunakan bentuk jurnal ya. Penilaian diri, penilaian antar teman, observasi, dan lain-lain. Sedangkan kognitif itu penilaiannya adalah pengetahuan dengan menggunakan bentuk tes tulis, tes lisan, penugasan. Lalu penilaian psikomotor biasanya ya penilaiannya itu adalah penilaian keterampilan menggunakan produk, praktek kerja, proyek, portofolio, dan juga sebagainya ya, dan lain-lain banyak gitu kan. Lalu ada konasi. Nah, kalau konasi ini adalah penilaian kehendak ya, jadi keterampilan biasanya yang dinilainya. Kalau behavior itu adalah penilaian tingkah laku ataupun perilaku, baik itu pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi jawabannya yang mana? Tentu saja jawabannya adalah yang B. Ya, yaitu penilaian kognitif. Jadi tes tulis itu untuk mengukur kognitif gitu ya. Kita lanjut soal nomor 26. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual karena kan berbeda-beda. Nah, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat apa gitu kan? Apakah A, kelemahan yang dialami peserta didik, B, keberhasilan yang dialami peserta didik, C, keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, D, kesulitan yang dialami oleh peserta didik, ataukah E, kesalahan. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Jangan lupa di-like, di-share. Jadi, pemberian bimbingan. Nah, di sini ada pemberian bimbingan itu kan secara khusus. Misalnya, bimbingan perorangan. Dalam hal belajar ataupun pembelajaran klasikal, peserta didik atau siswa mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif ataupun tindak lanjut yang berupa pemberian bimbingan secara individual ya kepada orangnya langsung. Nah, pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi dari peran seorang guru sebagai tutor. Jadi sistem tutor dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Artinya apa? Berarti artinya adalah kesulitan. Ya, jadi program remedial itu tadi yang ini ya disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang mana? Adalah yang D. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan bahas di part yang ke-11.